betapa lancangnya engkau pada Allah. Dan aku juga takjub betapa sabarnya Allah menghadapi engkau. Betapa lancangnya engkau kepada Allah dan betapa sabarnya Allah padamu. Hai orang-orang yang lancang pada Allah, ingat, mungkin Allah masih bersabar untukmu, maka mestilah kita berubah. Ini profil ulama-ulama yang tegar di hadapan kezoliman para penguasa. Engkau yang akan memilih, wahai Hajjaj, bagaimana cara membunuhku, karena Allah akan membunuhmu dengan cara itu juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ba'da tahmid, ba'da salawat, wa ba'da wasiyati taqwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kajian dan bahan khutbah kita pada hari ini adalah yaitu al-umara fi ightiyalil ulama. Kisatil umara, kisah penguasa membantai para ulama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlalulah kekhalifahan Khulafa Rasyidin, maka di ujung kekhalifahan Khulafa Rasyidin terjadilah persengketaan antara kekhalifahan Ali dan Muawiyah, dan akhirnya sepeninggal Ali kekhilafahan dipegang oleh Muawiyah. Meninggallah Muawiyah, maka kekhalifahan diberikan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Sikap memberikan jabatan tanpa pemilihan, tanpa syura yang diberikan kepada anaknya Yazid ini menimbulkan gejolak politik kembali di kalangan umat Islam. Maka ketika itu di antara tokoh-tokoh yang berpengaruh di Mekah, tokoh-tokoh sentral adalah sahabat-sahabat muda di zaman Rasulullah, yaitu ada 4 orang: Al-Hasan wal Husain, 2 cucu Nabi, Abdullah bin Umar, anak sahabat Nabi Umar bin Khattab, dan kemudian Abdullah bin Zubair, yaitu anak Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka lewat gubernur Mekah Al-Walid, dipaksalah 4 orang ini, 4 tokoh ini, 4 ulama ini untuk mengakui, untuk membaiat Yazid sebagai khalifah. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, keempat ini mencoba mengelak. Di antaranya Hasan beralasan menunggu sikap dari Madinah. Kemudian yang lain pergi ke Mekah, Abdullah pergi ke Mekah. Abdullah bin Zubair juga menghindar. Kemudian tertinggallah Al-Husain di Makkah. Maka Husain didesak untuk membaiat. Akhirnya kata Husain, saya jumpai dulu tokoh-tokoh yang ada di Kufah. Dalam pemberangkatan Husain ke Kufah, maka dialihkanlah karena ada keluarganya di Karbala. Maka ketika itu ditunggulah Husain di Karbala berdasarkan perintah Yazid. Maka akhirnya tujuan utama mendesak Husain untuk membaiat Yazid. Tapi di lapangan terjadi sesuatu. Ada yang mengatakan di luar komando, Yazid tidak pernah memerintahkan membunuh Husain. Maka terjadilah pembunuhan Husain di Karbala. Dan kemudian ada riwayat mengatakan Yazid menyalahkan pasukannya dan dia menangis.
karena orang ini semasa kecilnya bersahabat, baik Yazid maupun Hasan dan Husain, maupun Abdullah bin Zubair maupun Abdullah bin Umar. Maka ketika itu fitnah makin bergejolak, muncul Syiah yang membesar-besarkan perkara. Maka ketika itu, ketika Husain terbunuh, Abdullah sangat kecewa. Akhirnya Abdullah bin Zubair berdasarkan dukungan sebagian penduduk Mekah, beberapa tokoh di Mekah, dan diangkatlah di Mekah juga ada khalifah, yaitu Abdullah bin Zubair, menguasai 3 wilayah, yaitu Mekah, kemudian Madinah, dan beberapa wilayah sekitarnya. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, menguatlah di saat itu, menguat juga kekhalifahan yang dipimpin oleh Malik bin Marwan. Maka singkat cerita, Malik bin Marwan hampir melahap semua wilayah. Maka ketika di zaman Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair yang masih eksis kekhalifahannya di Mekah, yang didukung oleh warga Mekah, Madinah, dan kemudian ketika itu sidang jemaah menjadi musuh utama yang harus ditaklukkan oleh Malik bin Marwan. Maka disurati Abdullah bin Zubair. Maka ketika itu Abdullah bin Zubair menolak untuk tunduk kepada Malik bin Marwan. Kenapa? Karena ada beberapa tindakan-tindakan Malik bin Marwan yang terkesan zolim, sehingga akhirnya Abdullah bin Zubair tidak mau menunduk, mengajak penduduk Mekah dan di bawah kekuasaannya untuk bergabung dengan Malik bin Marwan. Singkat cerita sidang jemaah yang dirahmati Allah, diutuslah Hajjaj dengan 2000 pasukan memerangi Abdullah bin Zubair dengan pasukannya, ditambah oleh wilayah lain. Maka akhirnya dikepunglah Mekah selama 6 bulan. Dikepung Mekah selama 6 bulan. Tapi Anda harus tahu siapa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak dari Asma binti Abi Bakar. Ibunya adalah Asma, anak Abu Bakar, dan bersaudara kandung dengan istri Nabi Aisyah. Kemudian berarti Abdullah bin Zubair adalah cucu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sidang jemaah, dia adalah ponakan dari Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang bayi pertama yang lahir setelah hijrah. Dalam perjalanan hijrah sampailah rombongan di Kuba, lahirlah Abdullah bin Zubair. Maka Rasulullah menta'anuk dia, dan kemudian banyak sahabat-sahabat senior mendidik dia. Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, engkau nanti akan jadi tokoh besar wahai anak. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ternyata luar biasa. Abdullah bin Zubair tidak tertaklukkan dalam beberapa bulan dengan pasukan yang besar. Maka habislah Mekah dihujani oleh Malik bin Marwan dengan majanik, dengan bola-bola api. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, karena lamanya Mekah dikepung, akhirnya melemah warga Mekah. Sebagian akhirnya mengangkat bendera putih kepada Malik bin Marwan, dan muncul juga pengkhianat. Maka mulai lemah. Maka Abdullah bin Zubair menghadap ibunya Asma binti Abi Bakar. Ketika itu dicari sang ibu yang sudah tua dan buta. Ternyata ibunya berada di depan Ka'bah. Ketika itu ibunya sedang berdoa di depan Ka'bah, di depan Multazam. Maka didekati ibunya, dia minta restu. Dia bertanya pada ibunya, wahai bunda, apakah perang ini akan diteruskan atau saya akan menghentikannya dan saya akan ditangkap oleh Hajjaj Yusuf bin Thaqafi? Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata ibunya, mendekatlah nak. Dia sudah berpakaian perang lengkap. Di raba kepalanya ada helm perang, helm dari besi. Apa ini nak? Ini helm dari besi, ibu. Buka nak. Dibuka. Di raba dadanya ada pakaian besi yang menempel di tubuhnya. Apa ini nak? Copot semuanya. Dicopot, tameng semua dicopot. Tinggallah baju biasa. Mana pedangmu nak?
ini pedangku bunda, pegang pedangmu, berangkatlah, lanjutkan perjuanganmu, karena engkau berada pada kebenaran. Diizinkan anaknya berperang tanpa perisai, tanpa ada baju besi yang menempel di tubuhnya. Dengan baju biasa memimpin pasukan, sisa pasukan melawan penguasa yang zalim. Berangkatlah Abdullah bin Zubair, maka langsunglah Asma binti Abu Bakar berdoa pada Allah, ya Allah, itulah langkah anakku menuju keharibaanmu, terimalah kehadirannya. Ibunya sudah yakin sang anak akan syahid di tangan musuhnya, maka dia katakan kepada Allah, dia sedang melangkah menujumu ya Allah, terimalah kehadirannya. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka akhirnya ditangkaplah Abdullah bin Zubair, dipenggal kepalanya, disalib, dijadikan tiang salib. Tidak ada yang berani menurunkannya. Maka sang bunda Asma binti Abi Bakar yang sudah tua, buta dengan tongkatnya, mendatangi Hajjaj. Mana anakku? Diraba tubuh anak yang tersalib, diturunkan dengan beberapa orang yang membantunya, dimandikan sendiri oleh sang ibu dengan penuh cinta. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat yang terkenal sangat rajin beribadah, seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah, seorang ulama yang luar biasa. Maka dikuburkanlah Abdullah bin Zubair, dibunuh di tangan para penguasa yang zalim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, keberhasilan Hajjaj Yusuf bin Saqafi untuk memenangkan Marwan bin Malik, diberilah dia jabatan gubernur di Mekah. Maka ketika itu di mana Hajjaj berkuasa, bumi itu banjir darah. Di mana dia berkuasa, maka ulama-ulama dibantainya. Maka Hajjaj Yusuf bin Saqafi terkenal dengan kekejamannya. Maka terjadilah ketika disebut peristiwa Kufah berdarah, Kufah banjir darah di tangan Hajjaj Yusuf bin Saqafi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka semakin lama kekejaman penguasa ini Muawiyah Bani Umayyah makin nampak. Maka akhirnya sidang jemaah, muncullah perlawanan berikutnya yang tidak tahan dari salah seorang jenderal yang berada di bawah kekuasaan Malik bin Marwan. Maka akhirnya dia memberontak kepada Hajjaj Yusuf bin Saqafi, gubernur Malik bin Marwan. Maka memberontaklah dia. Pemberontakan itu didukung oleh banyak ulama. Kenapa? Karena saking tidak terimanya ulama, mereka membunuh para ulama terkemuka, sahabat-sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sa'id bin Jubair membantu Abdurrahman bin Sa'ad. Abdurrahman bin Sa'ad jenderal yang berada di bawah kepemimpinan Hajjaj Yusuf bin Saqafi. Ketika Abdurrahman bin Sa'ad memberontak, akhirnya dibantu oleh banyak ulama. Di antaranya adalah yaitu Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang terkemuka, sahabat karib Hasanul Basri. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sekarang ini ada kawan-kawan salafi yang mengatakan, coba Hajjaj saja yang kejam, tidak pernah ada sahabat yang memberontak, tidak ada umat Islam memberontak. Ini kebohongan dari kaum salafi, kawan-kawan salafi. Anda harus jujur dengan Islam ini apa adanya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka ketika itu Sa'id bin Jubair bergabung bersama Abdurrahman bin Sa'ad, maka memberontaklah mereka. Namun akhirnya sekelompok kecil melawan kekuatan negara, maka akhirnya mereka dikalahkan dan terbunuhlah Abdurrahman bin Sa'ad. Maka ditangkaplah Sa'id bin Jubair oleh Hajjaj Yusuf bin Saqafi. Dengarkan dialog singkatnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika Sa'id bin Jubair ditangkap, maka Hajjaj berkata kepada dia, "Hai saudara, siapa nama kamu?" Padahal sudah tahu ulama tabi'in, sahabat yang terkenal Sa'id bin Jubair. Siapa yang tidak kenal dia? Siapa nama kamu? Namaku Sa'id bin Jubair. Engkau bukan Sa'id bin Jubair, tapi engkau Syakib bin Qusair. Sa'id artinya orang yang berbahagia,
Syaki orang yang menderita, engkau si penderita, bukan orang berbahagia. Apa jawab Sa'id bin Jubair? Ayah ibuku lebih tahu tentang namaku. Maka akhirnya sidang jemaah terus terjadi dialog panjang. Dan kemudian Sa'id bin Jubair tetap tegar menghadapi dialognya. Apa di antaranya sidang jemaah yang dirahmati Allah? Siapa khalifah yang engkau sukai? Dia jawab, saya tidak tahu. Khalifah yang saya sukai adalah khalifah yang dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau berbohong. Ketika aku tidak jawab, aku tidak berbohong. Bagaimana tentang Muhammad? Muhammad adalah Rasulullah SAW dan pemimpinnya adalah orang yang jujur dan istiqamah, orang yang jujur dan berlaku adil. Sidang jemaah terjadi dialog panjang, kemudian diancam, kemudian dibujuk. Setelah diancam gak mempan, dibujuk. Diambil emas dan perak, permata-permata, ditumpuk di depan Sa'id bin Jubair. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, kalau kamu menjadikan emas dan perak ini untuk menyelamatkan dirimu dari neraka, itu terbaik. Tapi jika sebaliknya, maka engkau akan binasa. Sidang jemaah makin geram hajat. Kemudian ketika itu ulama ini dipancing, dialog dengan kemudian diancam, tapi tidak mempan diancam. Maka diambillah, dicoba dengan hiburan dunia. Didatangkan tukang musik, ditiuplah seruling, kemudian dimainkan kecapi. Menangislah Sa'id bin Jubair. Kenapa engkau menangis wahai Sa'id? Kata Sa'id bin Jubair, seruling ini mengingatkan aku terhadap sangkakala ditiup oleh malaikat. Maka aku ketakutan dan aku menangis. Terus bagaimana dengan kecapi ini? Kecapi ini wahai Hajjaj, engkau ambil dari pokok kayu yang tidak halal, engkau ambil dari salah zalim. Dan senarnya ini wahai Hajjaj, itu terbuat dari kulit kambing yang nanti sama-sama dibangkitkan denganmu di akhirat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah saling serang dalam dialognya. Maka akhirnya Hajjaj sudah muak, geram, naik pitam. Dia bertanya pada Sa'id bin Jubair, hai Sa'id bin Jubair, pilihlah dengan apa aku membunuhmu, dengan cara apa aku akan membunuhmu. Sebelum itu ditawarkan ampunan. Apakah engkau mau aku ampuni? Yang milik keampunan itu hanya Allah, bukan engkau wahai Hajjaj. Sekarang pilih olehmu, bagaimana yang terbaik cara membunuhmu. Kata dia, engkau yang harus memilih wahai Hajjaj, karena dengan cara apa engkau membunuhku, Allah akan membunuhmu dengan cara itu juga. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini profil ulama-ulama yang tegar di hadapan kezoliman para penguasa. Engkau yang akan memilih wahai Hajjaj, bagaimana cara membunuhku, karena Allah akan membunuhmu dengan cara itu juga. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Hajjaj semakin geram. Maka katanya, bawa dia keluar, bunuh dia. Diseretlah Sa'id bin Jubair keluar. Kemudian dia tertawa. Sa'id bin Jubair tertawa. Melaporlah salah seorang pengawal lagi mengatakan, Sa'id tertawa. Bawa ke dalam kembali. Bawa dia sini lagi. Hei Sa'id, kenapa engkau tertawa? Aku tertawa wahai Hajjaj, betapa lancangnya engkau pada Allah. Dan aku juga takjub betapa sabarnya Allah menghadapi engkau. Betapa lancangnya engkau kepada Allah dan betapa sabarnya Allah padamu. Hai orang-orang yang lancang pada Allah, ingat, mungkin Allah masih bersabar untukmu, maka mestilah kita berubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah usikum wa nafsi taqwallah. Faqad badal muttaqin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ibadallah usikum wa nafsi taqwallah. Faqad badal muttaqin. Qala Allah azza wa jalla, qala Allah azza wa jalla, waqim wajhaka lid-din hanifa. Sidang jemaah yang rahmati Allah, kita doakan ini menjadi wadah thayyibatun wa rabbul ghafur. Selamat bagi wabah corona.